semuanya, perkenalkan nama saya Yola Kartika Susma, NIM A1C3027, mahasiswi pendidikan fisika kelas reguler A, Universitas Jambi Angkatan 2020. Di sini saya akan melakukan praktikum Fisika Dasar 2 menggunakan PET Simulation dengan judul Pendulum Lab atau Bandul Matematis Sederhana. Praktikum ini memiliki tujuan yaitu yang pertama untuk mengambil atau mengamati gerakan dari osilasi dari bandul matematis, yang kedua mengetahui hubungan periode bandul matematis dengan panjang tali, yang ketiga memahami dan menentukan prinsip penggunaan bandul untuk menentukan percepatan gravitasi bumi. Maka sebelum kita mulai praktikum kali ini, saya akan menyinggung sedikit mengenai bandul matematis sederhana ini. Bandul matematis sederhana merupakan contoh dari gerak osilasi, yang mana gerak osilasi tersebut merupakan gerak periodik suatu benda atau sistem mekanik melalui suatu titik kesetimbangan. Sistem mekanik dapat bergerak secara periodik yang diakibatkan oleh bekerjanya gaya pemulih pada sistem tersebut. Contoh gerakan osilasi adalah gerak ayunan pada ayunan bandul sederhana. Ayunan matematis, ayunan sederhana didefinisikan sebagai sebuah partikel yang bergantung pada suatu titik tetap dari seutas tali yang tidak mempunyai berat dan tidak dapat bertambah panjang. Maka langsung saja kita mulai praktikum kali ini. Yang pertama kita membuka situs PET Simulation, lalu kita memilih judulnya yaitu Pendulum Lab, yang seperti tertera pada layar. Maka pada bagian Pendulum Lab ini terdapat 3 bagian, yaitu intro, energi, dan lab. Maka langsung saja kita pilih yang lab. Lalu di sini tertera yang paling sudut kiri atas ada velocity-nya dan acceleration. Untuk mengaktifkannya, kita hanya perlu mencentangnya. Lalu di sini ada ruler, stopwatch, and period timer. Di sini kita hanya akan mengaktifkan stopwatch-nya. Lalu di bagian sebelah kanan ada latch 1 atau panjang talinya yang bisa kita setel nantinya seperti ini. Lalu ada massa ini untuk mengsetel massa benda yang akan kita gunakan nantinya. Lalu di sini ada gravity atau gravitasinya. Kali ini kita menggunakan gravitasinya sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Maka pada praktikum kali ini kita akan melakukan 2 percobaan. Yang pertama yaitu kita akan melakukan percobaan menggunakan massa yang bervariasi dengan panjang tali yang tetap untuk mencari percepatan gravitasi bumi. Dan yang kedua, kita akan menggunakan massa yang tetap dan dengan panjang tali yang berbeda-beda atau bervariasi untuk mencari percepatan gravitasinya. Maka langsung saja kita lakukan percobaan yang pertama, yaitu kita menggunakan panjang talinya sebesar 0,6 meter. Lalu untuk data percobaan pertama, yang pertama kita menggunakan massa sebesar 0,6 kg. Di sini kita akan menggunakan sudut simpangannya sebesar 5 derajat. Kita aktifkan stopwatch-nya. Lalu untuk mengaktifkannya kita perlu mengklik tombol play di sini. Kita menggunakan 5 kali getaran. 2, 3, 4, 5. Sehingga kita dapatkan untuk data yang pertama, waktunya adalah 8,3 sekon. Lalu untuk data kedua, kita menggunakan massa sebesar 0,5 kg. Maka kita atur kembali waktunya. Kita menggunakan simpangannya yaitu 5 derajat. Lalu kita aktifkan waktunya. Kita menggunakan 5 kali getaran juga. Sehingga kita dapatkan waktunya adalah 7,6 sekon. Lalu untuk data yang ketiga, kita menggunakan massa sebesar 0,4 kg.
Dan kita juga menggunakan 5 kali getaran. 2, 3. Sehingga kita dapatkan waktunya adalah 7,7 second. Lalu untuk data yang keempat, kita menggunakan massa sebesar 0,3 kg. Dan kita juga menggunakan 5 kali getaran. Sehingga waktu yang kita dapatkan adalah 7,7 second. Lalu untuk data percobaan pertama yang terakhir, kita menggunakan massa sebesar 0,2 kg. Dan kita juga menggunakan 5 kali getaran. Sehingga kita dapatkan waktunya adalah 7,74 second. Lalu untuk percobaan yang kedua, kita menggunakan massa yang tetap dan dengan panjang tali yang berbeda-beda untuk mencari percepatan gravitasinya. Di sini kita menggunakan massa yang tetap itu adalah 0,5 kg. Dan untuk data yang pertama, kita menggunakan panjang tali sepanjang 0,7 meter. Dan kita masih menggunakan sudut simpangannya yaitu 5 derajat. Maka langsung saja sehingga kita dapatkan waktunya adalah 8,30 second. Lalu untuk data yang kedua, kita menggunakan panjang talinya sepanjang 0,6 meter. Kita juga menggunakan getarannya yaitu 5 kali. Sehingga kita dapatkan waktunya yaitu 9,27 second. Dan untuk data yang ketiga, kita menggunakan panjang tali 0,5 meter. Sehingga kita dapatkan waktunya adalah 7,28 second. Selanjutnya kita menggunakan panjang tali sepanjang 0,4 meter. Sehingga kita dapatkan waktunya adalah 6,19 second. Selanjutnya kita menggunakan panjang tali sepanjang 0,30 meter. Kita juga menggunakan 5 kali getarannya. Sehingga kita dapatkan waktunya adalah 5,57 second. Lalu untuk data yang terakhir, dengan percobaan kedua, kita menggunakan panjang tali sebesar 0,20 meter. Sehingga kita dapatkan waktunya adalah 4,62 second. Maka dari percobaan yang kita lakukan tadi, dapat disimpulkan bahwa gerak osilasi atau gerakan bandul matematis adalah pergerakan bolak-balik suatu benda terhadap titik tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap detik, yang selalu konstan jika tidak ada faktor penghambatnya. Yang kedua, gaya pemulih pada bandul selalu melawan perubahan posisi benda agar kembali ke titik kesetimbangannya. Dari ayunan tersebut, maka dapat dihitung periode yaitu selang waktu yang dibutuhkan benda tersebut untuk melakukan getaran dan juga menghitung besar gravitasi bumi di suatu tempat. Dan yang ketiga, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam gerakan osilasi pada bandul sederhana ini, yang pertama, benda harus mengayun sempurna atau stabil, tali penggantung tidak boleh terpuntir, gesekan udara harus kecil, dan besar sudut simpangan harus kecil. Seperti yang saya gunakan tadi, besar sudut simpangannya adalah 5 derajat. Baiklah, mungkin hanya sekian praktikum saya kali ini.
Hanya ini yang dapat saya sampaikan pada praktikum kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.